حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. Saudara kaum muslimin pendengar Radio Indahsir dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kajian langsung pembahasan kitab Adabul Mufrad bersama Al-Ustadz Ibrahim As-Sawed Hafidhullah Ta'ala. Selamat mendengarkan, barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan hadis yang ke-665 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis beliau bawakan dalam bab kumpulan di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis ini dinukilkan pada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau mendengar salah satu dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berdoa, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkur li wa la tamkur alayya wa yassir li al-huda wansurni ala man bagha alayya rabbi ij'alni syakkaran laka dzakkaran laka rahiban laka mitwa'an laka mukhbitan laka awahan muniban taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wahdi qalbi wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi. Telah kita baca dan pelajari lafaz-lafaz doa beliau sallallahu alaihi wasallam, sisa 7 lafaz yang terakhir. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan doanya, taqabbal taubati, taqabbal taubati, ya Allah terimalah taubatku. Ini permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taufiq litaubatin nasuh wal qabul laha.
fihi su'alullah ta'ala at-taufiq lit-taubatin nasuh wal qabuli laha. Bahwasanya dalam permintaan, dalam doa beliau sallallahu alaihi wasallam, taqabbal taubati, di sini terkandung dua permintaan. Permintaan yang pertama adalah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya taufik, dimudahkan untuk bisa menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Terkumpul padanya syarat-syarat dalam taubatnya. Ini terkandung dalam permintaan taqabbal taubati. Terkandung pula permintaan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan qabul pada taubatnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya, sehingga dihapus kesalahannya, ditulis kebaikan. Ini dua permintaan sekaligus terkandung dalam lafaz taqabbal taubati. Tidak hanya meminta untuk diterima taubat-taubatnya, namun terkandung pula agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa bertaubat. Dikarenakan yang namanya At-Tawwab, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang sempurna, terkandung padanya dua makna ini. Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab dikarenakan Allah Subhanahu wa taala membimbing manusia untuk bertaubat kepadanya, memberikan kepada mereka taufik untuk bisa bertaubat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubah, menerima taubat, sehingga ketika seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taqabbal taubati, yakni berikan taufik untuk bisa bertaubat dan terimalah taubat yang aku lakukan. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, waghsil haubati, waghsil haubati, bersihkanlah dari diriku, atau bersihkanlah haubati. Al-haubah hiya adz-dzunub wal khati'ah. Az-dzunub wal khati'at, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ketika seorang hamba memohon untuk dibersihkan haubahnya, kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya, artinya benar-benar dibersihkan dari segala macam bentuk kesalahan dan dosa. Sebagaimana di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayai kama naqqaita ats-tsawb al-abyad min ad-danas. Dibersihkan dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Waghsil haubati, bersihkanlah haubati, yakni al-haubah adalah adz-dzunub wal khati'ah. Terkandung pada doa ini adalah su'alullah at-taufiq lil asbab allati tukaffiru adz-dzunub wal khati'at. Terkandung pada doa permintaan ini agar dibersihkan kesalahan dan dosanya, permintaan untuk diberikan kepadanya taufik agar bisa melakukan amalan-amalan sebab-sebab dengannya akan terhapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Terkandung pada doa ini su'alullah at-taufiq lil asbab allati tukaffiru adz-dzunub wal khati'at. Ketika seorang hamba memohon kepada Allah untuk dihapus dan dicuci, dibersihkan kesalahan dan dosanya, artinya dia meminta pula agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan dirinya bisa melakukan amalan-amalan sebab-sebab yang dengannya akan terhapus dosanya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan 3 perkara dengannya seorang hamba
akan bisa dihapuskan dosa-dosanya, yaitu amalan baik secara umum, al-hasanah. Kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Niscaya hasanah ini, amal baik ini akan menghapus amal yang jelek, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Juga ada amalan khusus ketika seorang hamba melakukan dosa besar, maka untuk menghapusnya ada amalan khusus. Maka ini juga sebab akan dihapusnya dosa seorang hamba, yakni at-taubah. At-taubatu an-nasuh, taubat dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi al-hasanatul mahiyah, hasanah yang akan menghapus kesalahan secara umum kecuali dosa besar, karena dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Maka at-taubatun nasuh, taubat yang benar, berarti adalah yang kedua di antara sebab dihapuskan kesalahan dan dosa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ketika itu merupakan dosa besar dan dosa kecil pun seorang hamba dianjurkan dan diperintahkan untuk bertaubat darinya. Namun dengan rahmat Allah yang luas, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang di bawah dosa besar akan terhapus dengan sendirinya ketika dia mengamalkan amal-amal yang baik, amal-amal yang hasanah, yang salihah. Namun dosa besar membutuhkan khusus taubat yang nasuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Syaratnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Syaratnya adalah in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kalian meninggalkan perbuatan dosa besar. Adapun dosa besar membutuhkan taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dan Allah akan menerima taubatnya. Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata an ibadihi. Ini yang kedua. Ada yang ketiga merupakan di antara sebab-sebab dengannya akan terhapus kesalahan seorang hamba, dosa seorang hamba, adalah al-musibah. Kesulitan dan bencana seberapapun besarnya, bahkan ketika itu merupakan kesulitan dan kesedihan yang kecil sekali, Nabi SAW menggambarkan seperti sebuah duri yang menancap di kakinya, itu juga merupakan takfirun lis-sayyi'at, penghapus dosa. Maka ini sebab yang akan menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Al-hasanah, al-mahiyah, at-taubah an-nasuh, dan juga al-musibah. Namun dikarenakan musibah ini bukan dengan kemauan seorang hamba, melainkan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah-hikmahnya, maka Nabi SAW tidak menyuruh umat manusia untuk melakukannya. Yang disuruh adalah yang merupakan dengan keinginan seorang hamba. Apa yang diperintahkan? Al-hasanah tadi, dan juga at-taubah. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tidak pernah diperintahkan jadikan diri kalian terkena musibah. Enggak, karena musibah ini bukan dengan ikhtiar dan kemauan seorang hamba sendiri. Namun itu merupakan fadilah dan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang mendapatkan musibah tersebut. Ini sebab-sebab yang akan menghapuskan dosa seorang hamba. Ketika seorang hamba mengatakan dalam doanya, waghsil haubati, bersihkanlah kesalahan dan dosaku, artinya dia meminta pula untuk dimudahkan sebab-sebab yang dengannya akan terhapus dosa dan kesalahan. Kemudian sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ajib da'wati, taqabbal taubati, waghsil haubati, wa ajib da'wati. Ai as'aluka an tujiba du'ai. Meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk
dijawab dan dikabulkan permintaannya. Artinya as'aluka an tasma' du'ai sama'al ijabah. Ay as'aluka an tasma'a du'ai sama'al ijabah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan permintaannya, pendengaran yang akan dilanjutkan dengan pemberian atau pengkabulan permintaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apapun yang disebutkan, yang diucapkan, bahkan yang dalam qalbu seorang Allah melihat dan mengetahui. Allah Maha mendengar. Namun tidak setiap yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dari permintaan-permintaan akan diberikan oleh Allah. Namun ketika seorang hamba berdoa wa ajib da'wati, artinya meminta pada Allah agar mengkabulkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dengar dari permintaan-permintaan tersebut. Maka ini menunjukkan pula bahwasanya fihi anna laisa kullu da'watin tustajab. Sebagaimana ini sudah lewat, menunjukkan bahwasanya tidak setiap doa itu akan dikabulkan. Kita pelajari dari bab-bab yang lalu bahwasanya ada penghalang-penghalang pengkabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba tergesa-gesa dalam doa. Aku meminta, namun belum juga Allah kabulkan, atau sebuah doa yang terkandung padanya kejahatan, permintaan yang itu merupakan keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebab-sebab dan juga yang lainnya yang disebutkan, sebab-sebab yang akan menyebabkan tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berdoa, wa ajib da'wati, kabulkanlah doaku, dengarkan dan kabulkanlah ya Allah, artinya mengisyaratkan bahwa setiap doa tidak dikabulkan, namun doaku ini kabulkanlah ya Allah. Menunjukkan bahwasanya terkandung pula permintaan su'alullah at-taufiq lid-du'a alladhi yantazim syurut ad-du'a wa adabahu. Ketika beliau meminta dikabulkan doanya, berarti meminta juga agar diberikan taufik doanya ini menjadi doa yang lurus, sempurna, terkandung padanya syarat-syarat dikabulkannya doa dan adab-adab dalam berdoa. Terkandung padanya su'alullah at-taufiq lid-du'a'i alladhi yantazim syurut ad-du'a wa adabahu. Terkandung padanya permintaan untuk diberikan taufik agar doanya ini menjadi doa yang terkumpul padanya syarat-syarat dikabulkannya doa dan juga adab-adab dalam sebuah doa. Wa yakunu ba'idan an mawani'i ijabatid du'a. Juga agar diberikan taufik, dia tidak melakukan dalam doanya sesuatu yang akan menghalangi dikabulkannya doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Ketika meminta dikabulkan doanya wa ajib da'wati, mengisyaratkan bahwasanya berarti tidak setiap doa dikabulkan. Maka doaku ini kabulkanlah ya Allah, dengan Engkau bimbing diriku untuk bisa melakukan doa yang sesempurna mungkin, terkumpul padanya syarat-syarat terkabulnya dan juga adab-adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam wa thabbit hujjati. Wa thabbit hujjati ay urzuqni ats-tsabat fi hujjati. Berikanlah aku rizki berupa ats-tsabat, kekokohan, kemantapan dalam hujjah, dalam berdiri dan bersikap di atas hujjah-hujjah, di atas bukti-bukti yang nyata. Wa hadza fil hayatid dunya wa fil akhirah. Atau fil qabr, afwan. Fil hayatid dunya wa fil qabr. Fil hayatid dunya bi an yusaddiduhu Allah
bi an yusaddidahu Allah fi intisarihi ila al-haq wastidlalihi lahu. Bagaimana dikokohkan hujjah di dunia ini adalah diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berada di atas kekokohan dalam menjalani kebenaran dan juga dalam mendatangkan bukti-bukti tentang kebenaran tersebut. Bi an yusaddidahu Allah fi intisarihi ila al-haq wastidlalihi lahu. Memohon untuk dikokohkan hujjahnya di dunia adalah diberikan kekuatan dan taufik, kelurusan dalam dia berdiri di atas kebenaran ini dan juga dalam mendatangkan bukti-bukti. Tidak hanya dalam menjalani saja, namun juga dia memiliki dalam mendatangkan bukti-bukti berada di atas as-sabat. Dan juga permintaan ini adalah fil qabr. Fil qabri ay inda su'ali al-malakain. Ketika menghadapi 3 pertanyaan 2 malaikat. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan juga apa agamamu. Ini pertanyaan yang tidak hanya bisa dijawab dengan hafalan, namun bagaimana amalan dia di dunia ini. Sehingga permintaan untuk tsabbit hujjati, untuk dikokohkan hujjahnya, adalah termasuk sampai di kuburannya nanti. Ketika malaikat bertanya, maka dia bisa menjawab dengan sempurna pertanyaan-pertanyaan dari 2 malaikat tersebut. Atau bisa juga dikatakan bahwa qabr ini termasuk akhirat, ya, termasuk fil hayatil akhirah. Tadi di awal disebutkan terkandung padanya permintaan untuk dikokohkan hujjahnya di dunia dan di akhirat, kemudian diralat maksudnya di dunia dan di kuburan. Dengan bahasa yang pertama juga tidak mengapa insyaallah, dikarenakan qabr juga merupakan, kata para ulama, awal manazil al-akhirah, tahapan pertama dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini doa beliau sallallahu alaihi wasallam, wa tsabbit hujjati. Kemudian beliau melanjutkan, wahdi qalbi. Wahdi qalbi. Berikanlah petunjuk pada qalbuku. Sama seperti yang telah lalu dalam permasalahan hidayah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yassirli al-huda, sama permintaan untuk diberikan petunjuk dan bimbingan di atas as-siratal mustaqim. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasul Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hidayah. Namun dikhususkan di sini dengan berkaitan dengan qalbu, wahdi qalbi. Adapun sebelumnya disebutkan secara umum, wa yassirli al-huda. Di akhir beliau minta secara khusus terkait dengan qalbunya. Wahdi qalbi mengisyaratkan bahwasanya salahul insan bihasabi salahi qalbihi. Salaf rahimahullah mengatakan, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf wa li'ibadatihi atlab wa an ma'siyatihi ab'ad.
Perhatikan, ketika beliau mengkhususkan permintaan hidayah ini pada qalbunya, mengisyaratkan bahwasanya salahul insan bi salahi qalbihi, akan baiknya keadaan manusia, lisannya, amalannya tergantung dengan salah qalbihi, kebaikan qalbunya. Karena apa yang terlihat secara zahir itu menggambarkan qalbunya, kecuali jika dia memang membuat-buat. Namun sedikit banyak akan terlihat apa yang disembunyikan dalam qalbunya, terlihat dalam lisannya dan amalan zahirnya. Wahdi qalbi menunjukkan bahwasanya salahu al-insan bi salahi qalbihi, sebagaimana ini ma'ruf dari hadis Nabi SAW. Ulama salaf juga mengatakan bahwasanya man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Semakin dia mengenal Allah, artinya semakin hidayahnya, semakin qalbunya ini kuat dalam masalah hidayah, kana minhu akhwaf, maka dia akan semakin takut dalam berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal Allah, mengenal agama Allah, mengenal Rasul SAW dalam qalbunya, semakin dia akhwaf, memiliki rasa takut yang kuat. Ketika kuat rasa takutnya dan semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, wa li ibadatihi atlab wa an ma'siyatihi ab'ad. Semakin dia semangat dalam ibadah dan taat, semakin dia semangat dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung dengan qalbu. Jadi ketika qalbu ini berada di atas kebaikan, maka akan mengarahkan amal zahirnya taat dan juga menjauhi maksiat sesuai dengan qalbu tadi. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melanjutkan doanya, wasaddid lisani. Wasaddid lisani, ini juga maknanya insyaallah jelas, agar diluruskan, diarahkan lisannya. Termasuk juga dalam doa-doa yang sebelumnya, ketika beliau meminta untuk diarahkan di atas ketaatan, meminta hidayah secara umum dan secara khusus, maka termasuk lisan di situ. Namun diminta lagi secara khusus wasaddid lisani, dikarenakan ini merupakan salah satu anggota tubuh yang paling banyak dan paling mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan-kemaksiatan. Saddid lisani bi an yaqika Allah min afatil lisan, agar dijaga dari kesalahan-kesalahan lisan, dan inilah yang terbanyak kalau bukan inilah diantara yang terbanyak kalau bukan yang paling banyaknya. Kesalahan dan dosa itu terjadi pada diri seorang hamba, yaitu dari lisannya. Bahkan bisa sampai ke kufuran hanya dengan satu kalimat, satu kata yang terucap dari lisannya. Sehingga saking berbahayanya beliau khususkan dalam pengulangan doa, wasaddid lisani. Terakhir beliau SAW mengatakan, waslul sakhimata qalbi, ay ab'id an qalbi sakhimatahu. Jauhkan dari qalbuku, waslul ay ab'id, halangi atau jauhkan dari qalbuku sakhimahnya. Apa itu sakhimah? Sakhimah adalah dafinatu as-su atau khabi'atu al-fasad. As-su, kejelekan yang dipendam, yang disimpan dalam qalbu. Khabi'ah, yang disembunyikan. Al-fasad, kejelekan. Artinya adalah kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan yang disimpan dalam qalbu, yang disembunyikan. Tidak dia tunjukkan secara amal zahir, dia jaga amal zahirnya dalam kebaikan, padahal qalbunya sangat jelek. Maka beliau SAW meminta dibersihkan. Waslul sakhimata qalbi. Ini adalah doa Nabi SAW dengan lafaz-lafaznya yang begitu mulia, dan semuanya adalah perkara-perkara yang penting. Sebagaimana ini kita
telah ketahui bersama sebelumnya bahwa seseorang seharusnya bersemangat meniru dan mengambil doa-doa yang datangnya dari Rasulullah SAW dibandingkan dia membuat-buat doanya sendiri. Baik, barakallahu fikum, kita akan baca penjelasan dari Syekh Zaid rahimahullahu taala dalam syarahnya dalam kitabnya Aunul Ahadis Samad. Qala rahimahullah fi hadzal hadis, dalam hadis ini, masyru'iyatud du'a kasabiqihi minal ahadits fi hadzal ma'na. Disyariatkan sebuah doa, ibadah doa sebagaimana hadis-hadis lalu yang semakna dengan hadis ini. Wa khairud du'ai ma kana ma'thuran 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ka hadhihi al-ad'iyah wa ghairiha. Dan sebaik-baiknya doa adalah doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti doa yang ada di hadapan kita ataupun yang lainnya. Wa qad amara Allah tabaraka wa ta'ala ibadahu bi du'aihi. Bahkan tidak hanya anjuran, namun ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang beribadah dengan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adahum bil istijabah. Tidak hanya diperintah untuk sebuah ibadah, namun Allah Subhanahu wa taala janjikan keutamaannya berupa pengkabulan doa tersebut. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ketika seorang hamba meminta dalam doanya kepadaku, ingat dan ketahuilah bahwasanya aku dekat kepadanya. Aku akan mengabulkan doa-doanya apabila dia berdoa. Mintalah itu dariku, yakinlah niscaya kalian akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian, Rabb kita semua berfirman, "Berdoalah, mintalah padaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian permintaan kalian." Wa dhamma alladzina la yad'unahu biqaulihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang yang tidak mau berdoa, namun Allah mencela dan memperingatkan mereka. Allah berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah tutup ayatnya dengan peringatan bahwa orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tempat kembalinya adalah jahannam, wal iyadzu billah. Idzan fad-du'a'u ya ibadallah min sifati ahli iman. Berarti kesimpulannya, ya ibadallah, bahwasanya ibadah doa adalah salah satu sifat di antara sekian banyak sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman, mereka diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka berdoa. Adapun yang tidak beriman, mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yalja'una ila rabbihim fi qada'i hajatihim al-ukhrawiyyah wad dunyawiyyah. Orang-orang yang beriman mereka akan kembali dan meminta kepada Allah dalam kebutuhan akhiratnya dan dalam kebutuhan dunianya. Ibadatan lillahi wa ta'atan lahu. Mengisyaratkan keikhlasan kepada Allah, tidak ada perkara-perkara yang dapat merusak doanya. Mereka berdoa ibadatan lillah wa ta'atan lahu, dengan niat ibadah dan taat kepada Allah. Talaban liqada'il hajat, meminta kebutuhan kepada Rabbnya. Allati la yamliku qada'aha illa Allah tabaraka wa ta'ala minhu, yang mana kebutuhan itu tidak akan bisa dikabulkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia meminta kepada Allah, menunjukkan keyakinannya, tauhidnya. Wallati yamlikul makhluq qada'aha minal hajat hiya bi amrillahi wa i'anati. Kemudian diingatkan bahwa
ketika satu perkara yang dia butuhkan itu bisa dikabulkan oleh makhluk-makhluk Allah, orang-orang lainnya, maka kita tetap meminta kepada Allah. Mengapa? Dikarenakan allati yamlikul makhluq qada'aha minal hajat hiya bi amrillahi wa i'anatih. Yang bisa dikabulkan oleh makhluk-makhluk, oleh orang-orang yang lain, itu pun adalah dengan izin Allah, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tasarrufatil makhluqi biqada'illahi wa qadari. Semua apa yang diperbuat oleh makhluk Allah semua melalui izin dan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fayathiqul 'abdu bi annahu idza qudiyat hajatuhu biwasitati syakhsin minal makhluqin fa inna ma yakunu dzalikum asy-syakhsu sababan minal asbab. Maka dengan begini seorang hamba percaya dan beriman bahwa setiap apa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang lain yang memberikan kepadanya, maka dia akan yakin bahwasanya orang ini hanya sebagai sebab, Allah lah yang menetapkan dan menakdirkan sebab tersebut. Wallahu azza wa jalla, sedangkan Allah Subhanahu wa taala huwallazi yaqdil hajat bitaskhiri ba'dil ibadi li ba'din fi hududi ma yaqdiru alaihi al-makhluq. Sedangkan Allah adalah sumbernya, satu-satunya yang memberikan nikmat-nikmat tersebut, pengkabulan doa tersebut, permintaan-permintaan tersebut. Di antara caranya adalah dengan menggerakkan orang-orang atau makhluk-makhluk sesuai dengan apa yang Allah takdirkan dari kemampuannya. Maka seorang hamba tetap meminta kepada Allah sekalipun dia yakin bahwa apa yang dia minta ini orang lain bisa memberi, namun tetap mintanya kepada Allah dikarenakan orang lain itu juga adalah dari Allah ketetapannya dan bantuannya. Mengajarkan kepada kita tawakal untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin pendengar radio yang dahsyat dimanapun Anda berada. Telah kita dengarkan tadi kajian langsung pembahasan kitab Adabul Mufrad bersama Al-Ustaz Ibrahim As-Sawaid Hafidhullah Ta'ala. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan Alhamdulillah mungkin sudah mulai terdengar ya lantunan-lantunan azan di masjid-masjid terdekat di sekitar kita untuk wilayah kota Cirebon dan sekitarnya. Dan bagi Anda mungkin sedang sibuk dengan berbagai aktivitasnya, langkah baiknya untuk istirahat sejenak ya. Kurang untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat. Barakallahu fiikum. Bolak-balik bilang